Oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada, kembali lagi kali ini bersama saya di WN Motor Channel teman-teman ya. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini merupakan pada request teman-teman ya. Teman-teman kemarin yang ada di kolom komentar untuk merequest cara pengetesan spool teman-teman. Bang, bagaimana bang? Aki saya kemarin kok tekor terus. Kemarin ada muncul pertanyaan seperti itu. Sepeda motor setar katanya teman-teman, akinya tekor terus dan dia baru ganti aki teman ya. Dia baru ganti aki, tetapi akinya baru, mengapa tidak bisa starter tangan, alias starter tangannya tidak bisa. Dia baru ganti aki teman-teman, tapi cepat low atau drop. Itu teman-teman biasanya permasalahannya ada di bagian kiprok teman-teman. Perhatikan kiproknya teman-teman. Sepeda motor setar, sepeda motor grand, sepeda 100 sama teman-teman ya. Itu sama. Untuk permasalahan tidak mau mengisi aki teman-teman, sering dipermasalahkan atau sering penyebabnya adalah kiprok teman-teman. Kiprok atau spool yang ada di sini teman-teman. Itu teman-teman bisa cek dulu bagaimana dia low atau lemahnya pengisian di kiprok teman-teman. Oke teman, saya ilustrasikan sebagai pemanis. Ini gambar foto hanya sebagai pemanis. Untuk memperjelas ini saya terangkan ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman kalau sepeda motor apapun, sepeda motor lawas biasanya, sepeda motor keren, sepeda Super 100 dan sepeda motor lainnya sering mengalami drop pengisian atau aki tidak mau mengisi teman, bisa disebabkan oleh spool teman. Sini dia tempatnya di spool ini, dia kemungkinan low atau nge-short akibat sudah lama atau usia juga. Bisa disebabkan karena spool tidak mau mengisi teman-teman. Nah, di dalam box ini teman-teman ada seperti ini gulungan spool. Dia berfungsi memutar atau mengalirkan arus listrik, merubah perputaran magnet di sini menjadi energi magnet atau energi listrik maksudnya, dan mengalirkannya ke kabel ini teman-teman, ke kabel kuning sama putih teman-teman. Ini biasanya kalau tidak ada pengisian, kalau ini terputus atau nge-short, bisa ini tidak mengalir arus listrik yang warna kuning. Perhatikan teman-teman kabelnya, ada kabel kuning. Ini adalah spool yang dari sini dan menuju ke lampu untuk menghidupkan lampu depan teman-teman, yang kabel kuning, lampu depan dan belakang. Untuk yang putih teman-teman adalah ini dia yang mengisi kaki. Kabel putih harus keluar seterum teman-teman, dan kabel merah harus keluar seterum. Dan tentunya ini kabel yang hijau ini adalah masa bodi, harus nyambung ke bodi teman-teman. Nah, saya buktikan teman-teman, saya akan hidupkan teman-teman ya. Saya hidupkan. Ini mempermudah atau bagaimana cara pengetesan spool hidup atau mati, atau mengetahui bagaimana kok kiprok atau aki bisa ngedrop teman-teman. Teman-teman bisa tes spoolnya hidup atau mati dengan cara seperti ini. Ini ibaratkan spool di sini teman-teman, ibaratkan sudah berputar teman-teman. Ini ibaratkan mesin sudah berputar dan saya akan hidupkan. Ini mengalirkan setrum. Ini hubungannya teman-teman, hubungannya ke kabel kuning sama kabel putih teman. Kita akan coba buktikan. Kita akan cek buktikan dan tes ini apakah spool yang di sini masih hidup. Kita tes dengan memakai lampu tes seperti ini. Satu, kasih masa bodi di sini boleh. Nah, kita akan hidupkan mesin teman-teman. Kita hidupkan mesin ini pakai lampu tes. Apabila ini menyala kabel kuning, berarti spoolnya hidup, dan juga kabel putih menyala, berarti dalam spool ini gulungan ini masih bagus teman-teman. Kita akan coba hidupkan ya. Oke teman-teman, sudah lanjut tadi ya. Mohon maaf, ini tadi saya ngasih angin teman-teman. Untuk mengetahui spoolnya teman-teman hidup atau tidak, ini kabel kuning perhatikan hidup, berarti spoolnya di sini bagus. Kemudian kabel putih berarti
bagus, artinya sepul lampu ini masih bagus teman-teman, dan sepul lampunya masih bagus. Kemudian untuk yang warna merah ini adalah jalurnya ke aki teman-teman, ke aki. Ini yang berfungsi mengisi aki teman-teman, biar tidak ngedrop teman-teman. Oke, ini harus ada setrum juga, saya tes. Oke, menyala, ini menyala teman-teman, berarti sudah bagus. Sepul yang di sini teman-teman, sepul yang di sebelah box ini berarti masih bagus teman-teman. Oke teman-teman, saya ulangi. Apabila sepeda motor berputar seperti ini sudah hidup berputar, mesin berputar ini ada magnet, teman berputar. Nah ini diam, magnetnya berputar, maka karena adanya arus magnetik di daerah magnet di sini, saya ibaratkan magnet ini, maka gulungan kawat ini akan berubah akan dialirkan setrum teman, berubah elektromagnetik menjadi listrik dan mengalirkan ke kabel warna kuning teman-teman. Kabel warna kuning ini dari sini dibagi kabelnya ya teman-teman ya. Ini kabelnya dari sepul. Kabelnya ada kabel satu, kabel merah, kabel kuning, kabel putih, kabel hijau. Untuk yang kabel kuning ini simpel, tak usah dihiraukan. Ini adalah jalurnya ke lampu depan. Ini untuk menghidupkan lampu depan. Apabila lampu depan sering mati, sering putus, bisa digagapkan oleh kiprok teman-teman. Nah seperti ini. Kabel kuning, kabel putih sudah ada pengisian, kabel kuning ada pengisian. Ini jalur yang kuning adalah diam di sini teman-teman, langsung dibendang ke lampu depan teman-teman. Untuk jalur putih, jalur sepul yang kabel putih menuju kiprok seperti ini. Nah menuju kiprok. Kemudian setrum yang putih ini diubah di sini, dirubah menjadi 12 volt, menjadi dikecilkan 12 volt dan dialirkan ke kabel merah. Selanjutnya kabel merah ini adalah dihubungkan atau hubungannya ke aki positif dan langsung dihubungkan ke kunci kontak juga teman-teman ya. Oke teman, seperti itu. Kalau di sini, kalau ini sudah menyatakan masih normal teman-teman, masih normal. Nah bagaimana kalau aki ngedrop? Teman-teman, kita lanjut, saya matikan motor. Nah bagaimana teman-teman? Tadi sudah saya tes semua. Ini dari sepul kabel putih ada setrum, kabel kuning sudah hidup ini menyala, dan kabel merah sudah hidup menyala. Nah bagaimana kok ini sudah menyala, ini sudah hidup, sepulnya sudah bagus, sepulnya dinyatakan masih hidup dan normal. Nah bagaimana sepul yang normal ini sudah hidup, bagaimana kok bisa ngedrop lagi? Maksudnya ini sudah hidup, sepulnya ini sudah hidup katanya tadi saya terangkan. Ini sudah hidup, kabel kuning sudah menyala, kabel putih sudah menyala, kabel merah sudah menyala. Tetapi bagaimana kok bisa akinya masih ngedrop teman-teman? Itu bisa diakibatkan oleh kiprok teman-teman. Kiprok ini tidak mampu mengisi atau menampung arus yang di aki teman-teman, Nah akibatnya ini sistem kerjanya adalah sistem kerja seperti air terjun teman-teman, seperti air terjun. Air terjun di sini saya kerjanya seperti air terjun teman-teman, air terjun. Nah bagaimana kiprok bisa mengisi aki, sedangkan ini akinya terlalu lemah atau terlalu tinggi teman-teman. Nah caranya, atau cara yang paling simpel menerangkan atau teman-teman, ini arus yang di sini arus lebih besar dari di sini teman-teman. Maksudnya ibarat air terjun teman-teman, dia harus lebih tinggi setrumnya teman-teman. Mengerti nggak teman-teman ya? Teman-teman mengerti nggak maksudnya? Maksudnya adalah setrum yang masuk dari sini, dari sepul, kemudian disearahkan di kiprok. Setrum dari sini harus lebih tinggi untuk mengisi aki. Ini kabel merah positif ini teman-teman, nanti diikatkan di positif aki teman-teman ya, di kanan teman, seperti itu. Maksudnya setrum di sini harus lebih dari 12. Untuk aki adalah 12 volt. Ini misalnya 12 volt, berapa misalnya? 12,5, 12,4. Misalnya setrumnya 12,4 atau 12,5, itu diukur dengan ampermeter teman-teman. Kapan-kapan saya akan ukur dengan, di tutorial lain kali saya akan terangkan cara mengukur dengan ampermeter teman. Misalnya di sini 12,
Di sini untuk mengisi harus melebihi dari 12. Ini harus 13, 14. Nah, bagaimana kalau ini ngedrop? Aki sudah baru, tetapi tidak mau mengisi alias ngedrop. Berarti di sini setrumnya 12, di sini setrumnya 12. 12 ketemu 12, dia tidak mau mengalir. Berarti seperti ini teman-teman ya. 12 setrumnya seperti ini, sama-sama jembatannya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini lebih tinggi, ini bagus, ini aki, tentu setrumnya akan bisa mengalir ke sini. Ini harus di atas setrumnya. Setrum di tinggi di atas. Nah, bagaimana kalau 12 volt 12, ini 12, ini 12, ini sudah ngedrop, sudah rusak, sudah setengah rusak. Setrum yang mengalir akan seperti ini teman-teman ya. Mengalir gini aja. Tidak akan mampu mengisi teman-teman, tidak akan mampu mengisi aki karena setrumnya sama teman-teman, ibarat seperti ini. Ibaratnya sama-sama orang berkelahi itu sama besar, itu kesimpulannya 50-50, tidak ada akan terkalahkan teman-teman. Oke, mengerti teman-teman ya? Kesimpulannya adalah setrum dari spool dari kiprok harus melebihi dari setrum ini. Mengerti teman-teman? Mengerti? Maksudnya setrum yang dari spool atau dari kiprok harus lebih tinggi dari di sini. Di sini misalnya 12 volt, 5, di sini harus 13. Kalau misalnya di sini 13 volt, di sini harus 14. Setrum kiprok harus lebih tinggi. Mudah-mudahan mengerti. Nanti kalau kurang mengerti bisa komen-komen di kolom komentar. Silakan ajukan pertanyaan teman-teman, saya akan jawab nanti. Bisa masuk ke WA juga. Ini mumpung motornya mau diambil, orangnya sudah datang, saya pasang dulu ya biar tidak kelamaan orangnya nunggu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kita pasang dulu ya, kita pasang dulu. Orangnya sudah menunggu. Terima kasih kedatangannya teman-teman. Maksudnya terima kasih. Ini udah mau mampir dan memperbaiki motor ini teman saya. Tidak mau disyuting wajahnya katanya teman-teman. Salam YouTuber, salam sukses bersama. Semoga kita sehat selalu. Oke, terima kasih. Sepeda motor setar bangkit dari kubur.